Terima kasih Pak Asmi. Dan yang saya banggakan Pak Haris nih. Baru kenal nih Pak Haris. Baru ketemu, nggak tahunya nih Ketua Karsidenan yang membawai saya sebagai DPD Kabupaten Pekalongan, Mas Haris ya. Baru ketemu hari ini dan semoga bisa berkoordinasi lebih lanjut dan semakin semakin sukses. Amin ya Pak. Ini kami akan menyampaikan barangkali bisa diterapkan di masing-masing DPD dan kebetulan saya juga ditawari untuk jadi DPR Nasdem dan saya terima karena saya pesen dari Pak Asmi itu kalau mau menang sekalian, bukan Pak Anies saja. Makanya saya berjuang juga di Nasdem karena Nasdem yang berani pasang badan pertama untuk mencalonkan Pak Anies. Makanya saya juga nyalonnya di Nasdem. Yang kami tangkap dari orang tadi dari pembicara yang ada 3 orang ya, bahwa diantaranya adalah kegiatan SKI itu adalah di pendidikan satu seperti sekolah-sekolah seperti SKP dan lainnya dan berbalek itu kegiatan yang masuk di pendidikan. Kemudian yang saya lihat lagi yang kedua itu di lapangan yang disebut di sini tadi saksi demokrasi ya. Jadi di lapangan itu orang-orangnya, masyarakatnya tidak seluruhnya berpendidikan dan mungkin mayoritas pendidikannya rendah. Jadi kalau untuk mengikuti seperti pendidikan seperti ini mungkin untuk menjangkau sampai ke DPRT ya, ini istilah di Nasdem itu DPRT, itu enggak sampai ke pelosok. Mungkin orang-orang tertentu yang ilmunya menengah ke atas ya, tapi seperti petani kemudian yang lainnya yang menengah ke bawah itu bisa dijangkau dengan DPRT, artinya saksi yang demokrasi tadi Pak istilahnya ya. Itu harus terjun ke sana. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah saksi demokrasi dalam pelaksanaan. Itu memang penting sekali. Makanya tiga-tiganya kalau jalan semua itu luar biasa dan harapannya bisa untuk memenangkan presidennya juga calegnya ya, parlemennya ya. Akan saya kupas karena saya pengalamannya di lapangannya ya. Jadi di DPD Pekalongan itu ada awalnya adalah membentuk dapil sesuai dengan caleg ya. Jadi di Pekalongan itu ada dapil 5 dapil. Itu ada yang 4 kecamatan, dapilnya ada yang 3. Dari situ sudah terbentuk, kemudian membentuk Korcam. Dari Korcam sekarang sudah terbentuk juga, kemudian Kordes. Kalau di Nasdem itu namanya DPRT. Nah itu yang paling bekerja sampai ke pelosok, kemudian bisa menjelaskan kepada masyarakat kanan kiri, kemudian saudaranya adalah DPRT. Kalau kita namai saksi demokrasi tadi wasnya. Itu yang paling pokok harus bisa mengelola DPRT. Caranya gimana? Mungkin kalau hanya SKI tok untuk membentuk DPRT sekian banyak dalam waktu yang singkat, kemudian kita belum sama sekali berpengalaman di bidang politik baru kali ini. Kalau Pekalongan itu 285 desa. Itu kalau kita kerja sendiri kemungkinan mengalami kesulitan. 285 posisinya jauh-jauh. Kalau seperti kandang serang, Kebak Barang itu jauh sekali. Kalau kita untuk menghitung itu sudah mustahil lah, karena waktunya tinggal sedikit. Lah caranya gimana? Caranya harus kerjasama dengan partai. Bisa DPD partainya, bisa calegnya. Mana yang bisa diajak kerjasama itu didekati. Lah sementara yang di Pekalongan yang bisa diganti adalah calegnya, karena caleg pun kan ingin suara. Nah makanya kita mendekati itu dengan memberikan program-program untuk meraih suara dan kita berniat tidak ada bagi amplop.
serangan fajar. Itu ada programnya dan itu disampaikan ke para caleg. Nah, caranya gimana? Nanti disampaikan programnya seperti ini. Nah itu dengan harapan walaupun dengan tanpa serangan fajar amplop kita bisa menarik minat masyarakat untuk memilih partai yang mengusung dan presiden yang akrab Bapak Anies. Nah caranya gimana? Setelah kita kerjasama dengan itu ya caleg yang saya harapkan dengan caleg kebanyakan kita harus mengadakan pertemuan dengan DPRT atau saksi demokrasi per kecamatan dan saya dipilih untuk dapil 1 yaitu kecamatan Kandang Serang, kemudian Peninggalan dan Kajen. Nah, dari situ DPRT itu sudah siap semua, tinggal mengaktifkan. Ternyata di Nasdem itu DPRT-nya tiap desa 5 orang. Jadi kita nggak usah cari, tapi tinggal mengaktifkan. Kemudian dia sah nantinya kalau untuk menjadi saksi di TPS. Nah, dari situ kita untuk merangsang DPC kemudian DPRT itu dengan model nantinya apabila jadi yaitu pembagian uang penghargaan dari DPR yang jadi itu dengan ditandatangani notaris perjanjian itu. Nah dari situ maka mendorong untuk DPC dan DPRT mati-matian untuk membela agar kita calegnya itu jadi memang betul-betul sehingga untuk menghindari pembagian uang di serangan fajar itu. Nah dari DPRT tersebut kalau tadi disampaikan bahwa Indonesia itu 800.000 ya, memang kita mau semaput ya banyak sekali ya karena lihatnya Indonesia. Kemudian Pak Haji menyampaikan di Jawa Tengah juga banyak sekali. Tapi kalau kita lihatnya di desa per desa itu hanya memerlukan 5 orang DPRT yang sudah disiapkan dari DPD partai-partai itu. Kemudian dari DPRT itu dipasrahkan untuk mengelola kepala keluarga hanya 15 kakak. Misalnya satu desa itu ada 400 kakak, masa mengelola 15 kakak itu nggak bisa ya. Mudah-mudahan itu bisa karena semangatnya karena nanti ada bagi uang penghargaan itu. Dari masing-masing DPRT itu 15 kakak per desa, berarti kalau sedesa itu 15 kali 5. Kemudian rata-rata kalau kakak itu ada 2-3 orang pemilih, berarti nanti setiap desa itu minimal 15 kali ya, kali 5 kemudian kali 2 atau 3. Makanya untuk mencari suara kemarin kalau saya hitung itu di DPR 1 8.000 cukup mencari ya, tiap DPR itu 15 kakak. Nah itu dikelola terus caranya mengelola itu kan sebetulnya kita menjual barang ya. Satu menjual barangnya belum pernah lihat orang-orang kampung itu ya. Kemudian yang satu barangnya sudah ada. Kalau kita menjual tapi orang-orangnya mau dijual itu enggak tahu barangnya kan sulit. Nah makanya pelurunya itu ya barang yang sudah ada sekarang itu rezim sekarang itu disampaikan kekurangannya. Insya Allah kalau itu sudah disampaikan kurang dengan kita mudah dapat itu ya video dari YouTube itu nanti orangnya itu mati-matian untuk menghindari jangan sampai rezim itu diteruskan. Nah dari situ mudah-mudahan yang tadinya saja 800.000 kemudian dari Pak Asmi sampai 400 ya. Itu kalau melihat dari desanya hanya 5 DPRT masing-masing membawai 15 kakak. Dengan begitu kita tidak terlalu stres untuk menjangkau apa yang diharapkan Indonesia itu 800.000. Demikian barangkali bisa diterima dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.